Wabah COVID-19 masih merebak di Indonesia, tak terkecuali Jakarta. Pemerintah masih menetapkan bencana non-alam penyebaran COVID-19 sebagai bencana nasional. Jumlah kasus pun masih terus bertambah. Total ada 7.946 kasus positif COVID-19 di Jakarta. Namun pemerintah Provinsi DKI Jakarta mulai mengubah sejumlah kebijakan di tengah pandemi COVID-19. Alasannya, kurva kasus COVID-19 di ibu kota diklaim mulai melandai. Pembatasan sosial berskala besar atau PSBB di Jakarta juga mulai dilonggarkan. Salah satu kebijakan yang diubah adalah pembatasan kendaraan pribadi berdasarkan nomor polisi ganjil dan genap. Kebijakan ganjil genap direncanakan akan diberlakukan kembali pada masa PSBB transisi. Kebijakan ganjil genap itu bahkan tak hanya diberlakukan untuk mobil pribadi, namun juga sepeda motor. Ketentuan itu tercantum dalam Peraturan Gubernur Nomor 51 Tahun 2020 tentang PSBB pada masa transisi menuju masyarakat sehat, aman, dan produktif. Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Safrin Liputo, mengatakan di Sub DKI Jakarta akan terlebih dahulu mengevaluasi kondisi lalu lintas di ruas jalan Jakarta selama 1 pekan penerapan PSBB transisi. Sementara Komisi B DPRD DKI Jakarta meminta Pemprov DKI untuk lebih fleksibel dalam memberlakukan sistem ganjil genap. Pasalnya, pemberlakuan ganjil genap di tengah pandemi tidak sejalan dengan imbauan pemerintah untuk melakukan pembatasan sosial. Peraturan ganjil genap berisiko mendorong masyarakat untuk menggunakan kendaraan umum. Tim Liputan, Berita 1. Jangan ada ganjil genap saat pandemi. Itulah Morning Talk kita kali ini. Bagaimana jika ganjil genap diberlakukan saat pandemi COVID-19? Seperti apa tanggapan Komisi B DPRD DKI Jakarta atas pemberlakuan ganjil genap di masa PSBB transisi? Untuk membahasnya, kita sudah terhubung dengan Ahmad Yani dari Komisi B DPRD DKI Jakarta. Dan kami juga mengajak Anda pemirsa untuk berinteraksi melalui sambungan telepon yang sudah tertera di bawah layar kaca Anda. Dan kita sapa terlebih dahulu ke Pak Ahmad Yani. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Yani. Selamat pagi, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Pak Yani, ini nampaknya DPRD khususnya dari Komisi B sudah bereaksi terhadap, ini masih rencana sebenarnya, rencana Pemprov akan memberlakukan kembali ganjil genap di PSBB masa transisi. Ini seperti dilema baru yang harus dihadapi masyarakat, di mana masyarakat mungkin menginginkan saat kembali beraktivitas tidak menghadapi penumpukan kendaraan, bermacet-macetan lagi, tapi masyarakat juga khawatir masih sangat khawatir akan penyebaran COVID-19. Dari DPRD sendiri melihat rencana pemberlakuan ganjil genap ini kembali seperti apa, Pak? Saya pertama memberikan apresiasi pada Pak Gubernur yang memang sudah memberlakukan masa transisi ya PSBB ini. Kemudian kami juga cukup prihatin dengan kondisi warga masyarakat pada saat ini di dalam masalah pandemi ya COVID-19. Nah, namun alhamdulillah di DKI Jakarta kita lihat memang kondisinya tentang masalah penyebaran COVID ini sudah semakin baik. Dalam artian ya bagaimana warga masyarakat memang bisa mematuhi aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Tapi kami melihat kalau memang dalam masalah transisi ini ya sudah diberikan kelonggaran-kelonggaran memang secara bertahap, ada tahapan-tahapannya. Itu di dalam Pergub ataupun juga keputusan gubernur juga masa transisi ini bagaimana warga masyarakat bisa bergerak kembali tetapi secara berangsur-angsur ya dengan harapan bagaimana ekonomi itu bisa bangkit kembali. Karena biar bagaimanapun ya warga masyarakat memang masih membutuhkan tentang masalah bagaimana keberlanjutan kehidupan mereka. Nah ini karena masa transisi ini kan proses pelan-pelan ya. Ya secara bertahap. Nah untuk masalah kondisi misalnya penerapan tentang masalah ganjil genap di jalan-jalan tertentu, saya kira sebagaimana yang memang kita sudah dengar dari
Dinas Perhubungan DKI Jakarta ini akan melihat kepada situasi dan kondisi lalu lintas yang ada. Oke, Pak Yani, tadi Ya. kok dikatakan Anda mengatakan kalau bisa ini dilakukan sebenarnya bertahap. Ini sebuah rekomendasi mungkin yang bisa disampaikan dari DPRD kepada Pemprov DKI dan juga nanti Dinas Perhubungan untuk aplikasian kembali ganjil genap begitu bertahap, perlu waktu yang bertahap. Artinya menunggu apa yang perlu dijadikan bahan evaluasi begitu Pak sampai akhirnya nanti ganjil genap kembali diberlakukan. Iya. Jadi begini. Dalam situasi transisi ini masyarakat harus diberikan pemahaman bahwa kita tidak sebebas-bebasnya untuk keluar rumah. Oke. Kalau memang ya masyarakat itu bisa bekerja di rumah, bagaimana mereka tetap ada di rumah? Kecuali kalau memang ada satu kebutuhan yang mendesak. Nah, di saat orang-orang yang melakukan aktivitas karena ada sebuah keputusan, ya, ada kebutuhan yang mendesak, silakan. Tetapi memang ini kita harapkan jangan secara keseluruhan semua warga masyarakat. Makanya tadi ya ada misalnya di dalam Pergub memang diungkapkan tentang masalah ganjil genap. Tetapi ini juga penerapannya artinya enggak strict langsung mereka yang melakukan pelanggaran langsung ditindak tegas, tidak. Oke. Tetapi ingin memberikan pemahaman, memberikan warning Persuasif kepada begitu ya masyarakat. Pak ya pendekatannya ya. Nah, ya sekarang kan masa transisi. Jadi sabar saja dulu sampai transisi ini selesai. Karena apa? Sebab selama ini kita sudah 60% warga masyarakat tinggal di rumah. Ya kalau tadi dalam masa transisi tidak disiplin, nah akibatnya nanti akan terjadi gelombang yang kedua. Ini sangat ya kembali merugikan masyarakat itu sendiri. Oke, artinya ini tugasnya tidak hanya kepada Pemprov saja yang harus bijak dan betul-betul bergeraknya ini sesuai dengan data-data epidemiologi, tapi juga masyarakat ini nampaknya juga perlu diberikan pemahaman seperti apa Pak Yani, karena mungkin kita sama-sama melihat saat PSBB berlangsung saja diberlakukan masih banyak pelanggaran-pelanggaran atau aturan-aturan yang diabaikan oleh masyarakat. Akan seperti apa sebaiknya nanti? Ya, saya kira memang yang perlu terus dilakukan oleh pemerintah adalah sosialisasi. Jadi sosialisasi terhadap kepada masyarakat tentang masalah Pergub ini, tentang keputusan gubernur ini. Terus warga masyarakat bagaimana nanti mereka paham, ya, bagaimana tentang masalah protokol kesehatan, protokol pencegahan COVID. Nah, ini harus ditaati. Karena sekarang masa transisi belum dilepas seluruhnya gitu. Nah, sehingga pelan-pelan harapannya akhir nanti transisi ini selesai, kemudian penyebarannya juga sudah mereda. Ya. Nah, sehingga masyarakat bisa terus akan kembali pada aktivitasnya sebagaimana biasa dalam kondisi yang memang sudah normal. Artinya sosialisasi kembali terus harus dilakukan begitu, dan tadi kalau Anda katakan selama masa transisi, karena namanya masih transisi, pendekatannya juga persuasif terlebih dahulu begitu kepada masyarakat jika aturan ganjil genap kembali diberlakukan begitu Pak? Iya, ya saya kira seperti itu. Masyarakat juga harus paham, ya, jangan paksakan diri kalau memang tidak ada kebutuhan mendesak keluar rumah karena ini masa transisi, ya. Kemudian kalau yang memang harus keluar, ya artinya kita persilakan, tetapi protokol kesehatan itu jaga jarak, pakai masker, cuci tangan, hadir di kantor juga hanya sekitar 50%. Ini kan ketentuannya seperti itu. Yeah. Jangan semua berangkat kerja ke kantor karena ada aturannya 50% yang wajib ke kantor, sisanya bekerja di rumah. Ini yang harus dipahami oleh pengusaha, ya, oleh warga masyarakat atau para pekerja itu. Nah, itu dia Pak. Mungkin ini jadi tambahan dilema baru lagi karena kita sama-sama ingin menggerakkan kembali ekonomi. Nampaknya masih agak sulit jika mengatur jumlah masyarakat yang keluar untuk bekerja, sementara perusahaan juga sudah banyak yang menerapkan kondisi new normal juga begitu. Masyarakat yang mungkin tidak memiliki kendaraan pribadi, mereka harus
menggunakan kendaraan umum juga, tapi kalau yang punya kendaraan pribadi, jika ada ganjil genap, sebaiknya akan seperti apa begitu yang harus mereka lakukan? Ya tadi memang kita lihat tentang masalah kesiapan, ya, tentang masalah lalu lintas, tentang masalah transportasi umum. Ini transportasi umum juga kan sudah disiapkan. Kalau bisa warga masyarakat bisa menggunakan transportasi umum, alhamdulillah. Ya, ini untuk mengurangi kemacetan. Nah, kalau mereka yang memang terpaksa pakai kendaraan pribadi, ini juga kan ada protokolnya, ada aturan-aturannya, ya. Nah, kita berharap ya kalau memang aturan-aturan itu dipatuhi, nah insya Allah nanti seluruh warga masyarakat bisa menjalani masa transisi ini secara baik. Ya, ini kan rencananya juga kendaraan roda 2, motor juga akan diberlakukan ganjil genap. Kira-kira apakah ini pengaplikasiannya akan tepat begitu, Pak? Ya, ini kan sebagai warning. Kalau misalnya, ya, harapan kita adalah di dalam peraturan gubernur atau keputusan gubernur, ya, tentang masalah pemberlakuan ganjil genap di masa pandemi ini, ya, masa transisi. Ini artinya untuk mengingatkan warga masyarakat, ya, sehingga masyarakat kalau tidak perlu betul keluar, jangan keluar. Ya, sehingga orang nanti akan berpikir, oh iya, ini berlaku ganjil genap, kami nggak akan keluar misalnya. Ya, tapi kalau memang diberikan kesempatan semua bisa, ya, ganjil genap, silakan berjalan. Nah, ini kita khawatirkan nanti adanya banyak pelanggaran aturan, banyaknya kerumunan dan sebagainya. Nah, kembali lagi kita berharap, ya, bahwa warga masyarakat ini perlu ada kesadaran, ya, ada kesadaran diri untuk mematuhi aturan itu, bahwa sekarang masa transisi yang memang nggak lama lagi, mudah-mudahan transisi ini selesai, terus kita bisa berjalan sebagaimana mestinya. Iya, asalkan juga kurva bisa melandai begitu ya, Pak, ya? Iya, betul. Oke, baik. Pak Yani, kita akan jeda terlebih dahulu. Nanti kita akan terhubung kembali usai jeda. Pemirsa tetaplah bersama kami. Morning Talks akan segera kembali usai jeda.